Regna surga nari, baru tep-tep wari, ban gelunakan. Sangap si megi-megi, retapa na pengajaran, tambah kebenaran. Arasi erkata, di loma di bata, kita jelma ngarupe ibrena, ban kelengatena, manusia pe. Tuhan ngelebihi pe, asang sini pindo mana, em tetap katana. Mejojua dan salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita bertemu kembali dalam Rema GBKP, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menata hati dan pikiran kita di tengah pergumulan kehidupan. Kita akan belajar dari salah satu kitab yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami di tengah berbagai tantangan dan pergumulan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Bapa yang setia, yang selalu menemani kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam perjalanan kehidupan. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menerima kami dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Allah Bapa yang selalu menuntun hati dan pikiran kami ketika kami berada di tengah tantangan dan pergumulan. Hari ini kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berfirman, menuntun hati dan pikiran kami semua agar kami memiliki hati dan pikiran Kristus yang kami percayai sebagai kekuatan terbesar di dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Inilah doa kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-17. Ini tentang doa Paulus. Begini firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Ini adalah sebuah teks yang cukup unik dan bahkan aneh, di mana Paulus berdoa dari dalam penjara ketika pemerintahan Roma menangkap Paulus di saat ia mengabarkan Injil tentang kebenaran Kristus. Doa ini menjadi aneh karena biasanya ketika seseorang yang berada dalam kesulitan, umumnya seseorang itu akan berdoa agar Tuhan menolong dirinya dan memberinya jalan keluar dari persoalan hidup. Teks ini menjadi unik karena Paulus ketika dalam penjara, tertekan, tersiksa, justru dia tidak berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa buat
jemaat, buat orang lain yang sedang berada di luar penjara. Secara khusus teks ini ditulis oleh Paulus kira-kira tahun 60 sampai tahun 61 Masehi, ketika kerajaan Roma menindas orang-orang percaya, dan penindasan itu melahirkan goncangan iman, goncangan batin bagi jemaat. Waktu itu jemaat yang dilayani Paulus itu memiliki dua jenis latar belakang, satu Yahudi, satu non-Yahudi. Orang Kristen ini agak berontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ketika kita percaya pada Kristus, seharusnya hidup kita tidak tertekan. Orang yang beriman pada waktu itu beranggapan ketika mereka mengikut Kristus, mereka seharusnya memiliki hidup yang aman dan tenang, tidak memiliki banyak pergumulan, apalagi tekanan dari orang lain karena Kristus adalah juru selamat. Dan realita hidup ini membuat jemaat menjadi sedikit berontak, bahkan kecewa. Mengapa Tuhan mengizinkan kita menderita dan tertekan? Orang Yahudi melihat sebagai bangsa pilihan dan orang-orang yang hidup mewarisi tradisi Abrahamik, keturunan Abraham, seharusnya tidak mungkin menderita karena mereka adalah umat pilihan. Dan ini membuat mereka kecewa ketika mereka tertekan. Orang-orang yang non-Yahudi juga merasa sama. Kenapa kami sebagai orang yang mengikut Kristus kok justru merasa tertekan? Jadi kedua perbedaan ini akhirnya mereka sendiri berdebat antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Perdebatan mereka adalah tentang bagaimana kasih karunia Tuhan yang seharusnya membela, membackup, melindungi mereka. Dan bahkan orang Yahudi sedikit merasa cemburu karena sebagai bangsa pilihan, tekanan yang mereka hadapi kadang lebih besar daripada orang Kristen yang bukan berlatar belakang Yahudi. Lalu orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, kadang-kadang penderitaan mereka lebih kecil dan mereka tergoda kadang ke dalam kesombongan rohani bahwa iman mereka jauh lebih baik daripada iman orang Yahudi. Akhirnya kedua jemaat ini di tengah tekanan pemerintahan Roma terjadi perpecahan. Perpecahan ini adalah karena cara berpikir mereka untuk menanggapi siapa Allah dan siapa diri mereka. Jadi double pergumulan. Ada tekanan Roma dan ada perpecahan di antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi yang saling membenarkan bahkan saling menyalahkan orang lain. Ini menjadi agak unik dan aneh ya. Sama-sama menderita tapi sama-sama saling menyalahkan, bahkan kadang selain menyalahkan sesama mereka juga menyalahkan Tuhan. Di tengah pergumulan jemaat inilah Paulus yang dari dalam penjara mendengar pergumulan dan penderitaan jemaat. Dan dari tengah penjara itulah Paulus berdoa kepada Tuhan dan inilah doanya. Dari dalam penjara itu Paulus berdoa kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang kasihnya itu sangat luas, yang sangat kaya dengan kemuliaan dan kekudusan. Dan pengakuan Paulus terhadap Tuhan inilah yang menjadi dasar doanya. Yaitu Allah yang begitu besar dan kaya dalam kekudusan dan kemuliaan. Kalimat ini mengajak kita untuk belajar dari kepribadian Paulus. Bahwa Paulus sendiri dari dalam penjara itu memiliki keunikan iman. Orang beriman yang benar adalah mereka yang bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki waktu untuk berpikir dan berdoa untuk kebaikan orang lain. Dan ini menjadi masukan bagi kita karena kadang-kadang penderitaan kita menjadi semakin berat karena kita terlalu fokus pada pergumulan dan penderitaan kita. Itulah kesalahan banyak orang beriman di dunia ini. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan, menggumuli dan membesar-besarkan penderitaan kita.
Di sini Paulus memberi kita sebuah teladan spiritual. Bahwa untuk menangani pergumulan hidup itu sebenarnya bukan dengan strategi mengucapkan semua pergumulan dan penderitaan kita kepada Tuhan lalu supaya Tuhan sesegera mungkin menyelesaikan masalah pribadi kita. Paulus mendidik kita saat ini, ada kalanya untuk keluar dari pergumulan bukan dengan cara supaya doa kita itu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kita, tapi doa Paulus kali ini mendidik kita di tengah pergumulan itu kita perlu juga tetap bersyukur pada Tuhan, melihat kemahabesaran Tuhan, melihat kekayaan Tuhan dalam menata kehidupan. Hidup itu tidak hanya berisi kesejahteraan, hidup itu tidak hanya berisi zona nyaman. Kekristenan itu sangat jujur terhadap kehidupan, bahwa kita ini bisa menderita, bisa sejahtera, bisa sehat, bisa sakit. Dan semuanya itu adalah wujud dari kekayaan Tuhan, kemahabesaran Allah. Ada beberapa pandangan yang diusung oleh orang-orang beriman bahwa ketika kita beriman, kita tidak mungkin menderita, kita tidak mungkin tertekan. Itu tidak benar, itu bukan realitas kehidupan. Realitas kehidupan kita ini kita bisa menderita, kita bisa punya pergumulan, bisa up, bisa down, bisa sukses, bisa gagal. Dan untuk realitas inilah Tuhan Allah, Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita dan ikut dalam semua realitas kehidupan kita. Yang kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang sukses, kadang gagal, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Orang-orang yang memandang Tuhan dengan cara yang salah inilah yang akhirnya memperbesar penderitaan mereka. Cara berpikir inilah yang mendatangkan pergumulan baru bagi kita. Sehingga jiwa kita memberontak terhadap Tuhan karena kita tidak terima bahwa realita hidup beriman itu bisa memiliki tekanan, bisa memiliki pergumulan dan penderitaan. Dan sekarang Paulus berkata bahwa perjalanan hidup kita apakah sukses atau tidak itu adalah sebuah realitas di mana Tuhan akan bekerja menolong. Dan bahkan dalam roda kehidupan yang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, inilah Tuhan akan menunjukkan kekayaannya dan kemuliaannya yang besar. Maka ketika Paulus membuka doanya, aku berdoa kepada Allah Bapa supaya menurut kekayaan dan kemuliaannya, itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kamu. Doa ini sebenarnya sudah memberi kita sebuah pesan bahwa dalam kesuksesan dan ketidaksuksesan, dalam semua pergumulan, Allah ada di sana dengan segala kemuliaannya. Kalau begitu, sekarang kita boleh belajar. Bukankah kadang-kadang kita merasa menderita karena kita membentuk cara kerja Allah menurut keinginan kita. Kita membatasi ruang kerja Allah menurut pola berpikir kita. Sehingga ketika Allah bekerja di luar pola pikir kita, maka kita melihat Allah ini adalah Allah yang tidak mencintai dan tidak mengasihi kita. Jika Paulus memiliki gaya berpikir ini, maka Paulus akan merasa sangat menderita dalam penjara, karena sebagai orang beriman yang selalu memberitakan Injil, toh dia sedang berada dalam penjara. Lalu apakah Paulus tidak dicintai Kristus? Lalu apakah Paulus tidak disayangi oleh Tuhan? Disayangi. Dan itulah yang dirasakan oleh Paulus bahwa di dalam semua tekanan, di dalam semua penderitaan, bahkan di dalam kebebasan, itu semua adalah kekayaan cara kerja Allah. Maka tidak mengherankan pernah dalam satu teks Paulus berkata, aku melihat kemahabesaran Tuhan dalam perjalanan hidupku, baik ketika aku sehat atau sakit, ketika aku sukses atau tidak, ketika bebas atau tertahan. Hidupku ini totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau aku disuruh memilih, hidup itu untuk kemuliaan Tuhan, mati itu keuntungan. Ini menjadi sebuah pola pikir yang sangat unik dan jarang dimiliki oleh orang jika imannya tidak benar di hadapan Tuhan. Maka Paulus
bisa kita sebut sebagai orang beriman yang kalaupun badannya ada dalam penjara, yang seharusnya dia tertekan, tapi dia adalah pribadi yang merdeka. Bahkan dalam tekanan itu pun dia melihat realitas hidup sebagai kekayaan cara kerja Tuhan. Inilah dasar Paulus berdoa. Dan doa itu dia saksikan kepada jemaat. Aku berdoa kepada Tuhan supaya menurut kekayaan dan kemuliaannya, itulah yang meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga kamu di dalam Kristus akan berurat, berakar di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, jemaat kekasih Kristus, hari ini kita belajar bahwa ternyata menjadi jemaat Tuhan bukanlah mereka yang tidak punya pergumulan, tetapi mereka yang akan melihat kemahabesar dan kekayaan Kristus di dalam setiap tantangan. Ada kalanya pergumulan kita itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk menunjukkan kemahabesarannya. Dan bahkan ketika kita berdoa dan kita merasa tidak diperhatikan Kristus, justru itu juga bisa menjadi jalan Kristus untuk menunjukkan kemahabesarannya dalam keterbatasan kita. Kita perlu berhati-hati jika kita menganggap cara berpikir kita adalah terbaik untuk dilakukan oleh Kristus. Jika kita menganggap bahwa pikiran dan keinginan kita adalah jalan terbaik dalam kehidupan, ternyata Paulus memberi kita nasihat hari ini. Jangan-jangan pikiran kita itulah kendala bagi pertumbuhan rohani, kehidupan, kebersamaan, dan kebahagiaan kita dalam kehidupan. Kita meminta kekuatan kepada Kristus, kiranya pikiran dan iman Paulus ini akan memperkaya kita hari ini, dan jika kita memiliki iman seperti Paulus, maka apapun yang kita hadapi dalam dunia, pergumulan yang kita hadapi hari ini adalah cara Kristus mewujudkan kekayaannya. Jadi tidak ada kesialan, tidak ada nasib yang tidak baik. Kenapa? Karena semua perjalanan kehidupan adalah cara Allah untuk menunjukkan kemahabesarannya. Tidak perlu lagi kita saling sikut menyikut atau saling mempersalahkan karena keterbatasan kita atau keterbatasan orang lain, apa yang kita anggap tidak baik, perlu kita serahkan dalam doa kepada Kristus supaya kita bisa menatap kehidupan kita, kehidupan sesama, pergumulan kita, pergumulan sesama dari sudut pandang Kristus yang akan memperkaya kita di dalam menatap kehidupan. Itulah renungan kita pada Rema kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang kami baca dari surat Paulus ketika ia berdoa dan meminta kekayaan dan keluasan hati Kristus untuk mendiami hati dan pikirannya. Dan kami melihat dan kami belajar bahwa iman Paulus ini memerdekakan kami hari ini dari berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kami kekayaan pikiran Kristus, supaya sama seperti Paulus, kami akan bisa melihat semua tantangan dalam perjalanan kehidupan ini menjadi sumber kekayaan spiritual bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami memaksakan pikiran kami dan membatasi cara kerja Tuhan berdasarkan cara pikir kami. Padahal pikiran kamilah yang sebenarnya membentuk penderitaan dalam kehidupan kami ketika kami bertemu dengan masalah atau tantangan kehidupan. Hari ini kami berserah sepenuhnya kepadamu, Bapa Surgawi, isilah batin kami dengan kekayaan dan hikmat-Mu, agar setiap perjalanan kehidupan menjadi tempat kami bagi peluang proses pertumbuhan spiritual, dan setiap pergumulan kami menjadi peluang kami untuk melihat kemahabesaran Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.